Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebetulnya apa sih yang akan terjadi di masa depan dan akan terjadi perkembangan yang seperti apa. Pasti kita semua pernah berpikir nih, nanti di masa depan itu akan ada teknologi yang super canggih, AI akan berkembang, dan semuanya itu akan serba mudah lah untuk kehidupan manusia. Namun, emangnya nyatanya akan begitu? Ya belum tahu, namanya juga masa depan, jadi kita hanya bisa memprediksi aja. Nah, sebetulnya di internet, di YouTube, ataupun di media sosial lainnya, itu sudah banyak yang melakukan prediksi terhadap masa depan, yaitu tentang gambaran di mana sebuah peradaban itu sangat-sangat maju. Tapi teman-teman, kita di sini akan mencoba membahas sesuatu yang menjadi kebalikan hal tersebut. Gimana kalau ternyata peradaban masa depan itu jauh lebih mundur dari sekarang? Nah, tapi kenapa kok bisa mundur ya? Padahal seharusnya kan kalau makin lama itu ya makin bagus dan makin maju. Tapi kenyataannya enggak harus seperti itu. Kenapa bisa mundur? Karena ini disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Inilah yang diceritakan dalam film yang berjudul Idiokrasi. Sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih jauh, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu tentang filmnya. Untuk itu, kita akan mencoba membahas sedikit tentang alur cerita film Idiokrasi. Oke teman-teman, kita akan coba bahas sedikit tentang alur cerita dari film ini. Jadi, film ini tuh bercerita tentang Joy yang seorang prajurit biasa dengan kecerdasan rata-rata. Nah, dia itu dipilih untuk ikut eksperimen militer yang bernama hibernasi manusia bersama dengan seorang wanita yang bernama Rita. Seharusnya percobaan ini tuh hanya berlangsung selama 1 tahun, tapi ternyata proyek itu terbengkalai dan mereka berdua baru terbangun setelah 500 tahun kemudian. Ketika Joy terbangun, dia tuh bener-bener kaget karena melihat perubahan dunia itu yang bener-bener sangat kacau sekali. Tata letak kota yang enggak beraturan, berantakan, sampah di mana-mana, dan yang paling parahnya, saking banyaknya sampah itu sampai menumpuk dan berbentuk seperti gunung. Lalu teman-teman, ternyata orang-orang di masa itu sangat-sangat malas. Mereka konsumtif dan mereka itu bodoh. Nah, kenapa demikian? Karena mereka itu mempunyai gaya hidup yang instan dan juga budaya hiburan yang sangat-sangat dangkal. Setelah beberapa waktu, Joy mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dia tuh ternyata tiba-tiba ditangkap oleh petugas karena dia tuh nggak punya identitas yang resmi. Namun, setelah tes IQ, pemerintah itu menjadikannya penasihat negara. Karena Joy ini menjadi orang yang terpintar di zaman itu. Padahal kalau di zaman kita sekarang, kepintarannya itu ya biasa aja. Nah, ternyata masalah besar yang dihadapi dunia saat itu adalah krisis pangan. Karena tanaman yang seharusnya disiram dengan air, itu malah disiram dengan minuman energi yang bernama Brando. Lalu, Joy menyarankan agar mereka menggunakan air untuk menyuburkan tanaman. Awalnya, orang-orang itu menganggap dia gila. Namun, setelah banyak kesalahpahaman, ide Joy itu akhirnya terbukti. Setelah dicoba disiram menggunakan air, tanaman itu menjadi benar-benar tumbuh. Nah, disinilah Joy akhirnya itu diangkat menjadi sesosok pahlawan. Nah, di beberapa waktu kemudian, dia diangkat lagi pangkatnya menjadi presiden. Joy pun akhirnya memilih hidup bersama Rita dan mereka mempunyai beberapa anak dan ya film pun selesai. Sebetulnya di film ini tuh berisikan satire sosial yang menggambarkan bagaimana kebutuhan massal itu bisa terjadi jika masyarakatnya
hanya mengejar hiburan, sesuatu yang instan dan juga konsumtif, tanpa memperhatikan ilmu pengetahuan. Namun ini kan di dunia film. Tapi apakah hal tersebut bisa aja terjadi di dunia nyata? Untuk itu, mari kita coba bedah lebih dalam. Kita akan coba bedah dari segmen yang paling dasar, yaitu pengaruh media sosial. Nah, sebenarnya media sosial itu adalah pisau bermata dua. Kalau kita manfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Tapi kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Nah, pertanyaannya gini, apakah media sosial itu bisa kita gunakan untuk penambah wawasan atau ilmu kita? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Tapi kenyataannya, sebagian besar orang itu menggunakan media sosial hanya untuk hiburan. Apakah hiburan itu salah? Ya, hiburan itu enggak salah. Tapi kalau misalnya hiburan dilakukan secara berlebihan, itu yang bisa menjadikan kita bermasalah. Apalagi sekarang scrolling media sosial itu sudah disuguhi konten-konten yang menurut algoritma itu menarik bagi penontonnya. Jadi mereka itu ketika melihat media sosial bukannya mereka bosan, tapi malah mereka semakin candu dan ingin terus lanjut nonton sampai lupa waktu. Dan tentunya kita di sini sudah sering mendengar penjelasan bahwasanya ketika kita sering scroll media sosial itu bisa menyebabkan yang namanya brain rot atau pembusukan otak. Terus itu juga bisa menyebabkan stres atau cemas ketika dilakukan secara berlebihan. Lalu bagaimana jika semua orang mengalami hal seperti ini? Mereka hanya fokus ke hiburan media sosial tapi mengabaikan pengetahuan. Jika hal itu dibiarkan secara berlarut-larut dan dalam jangka panjang, maka orang-orang itu akan sulit untuk mengidentifikasi masalah-masalah dasar, seperti yang dijelaskan dalam film tadi, yaitu mereka tidak mampu mengelola sampah. Jika hal-hal yang dasar aja mereka nggak mampu kelola, maka dunia di masa depan itu nggak akan seperti apa yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan adalah penuh dengan kemajuan, teknologi yang luar biasa. Tapi kalau isi manusianya semuanya adalah orang dengan IQ rendah, maka yang terjadi adalah dunia akan mundur. Dan lama-kelamaan dunia itu akan punah dan pada akhirnya akan tercipta dunia baru lagi. Tapi kembali lagi itu hanyalah sebuah prediksi yang berasal dari pemikiran yang sangat-sangat abstrak. Dan kemungkinan untuk terjadi hal seperti itu sangat-sangat kecil atau bahkan tidak mungkin terjadi.